Boleh, Mi, moderator. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa mengikuti webinar pada malam hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pemandu mata kuliah Teknologi Informasi, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Langsung saja, saya Ariel Febrian yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, dan di sini saya ditemani oleh narasumber yang cantik-cantik pada malam hari ini, yaitu ada Dani Pratiwigala dan Anissa Permatasari. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu manajemen data. Jadi mungkin kita bertanya-tanya apa itu manajemen data dan kegiatan apa saja yang ada di data itu. Jadi agar lebih jelasnya, langsung saja saya persilahkan kepada Dani Pratiwigala untuk memaparkan materinya. Baik, terima kesempatannya. Di sini menjelaskan data. Mungkin teman-teman itu adalah aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi untuk mengelola perusahaan agar dapat memenuhi informasi yang stakeholder. Stakeholder itu adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan. Manajemen data akan memastikan seluruh data akan disajikan secara akurat dan dapat diakses secara aman dan efisien oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Adapun data terstruktur dan data tidak terstruktur, data terstruktur dikodekan dengan cara yang membuatnya mudah untuk diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk menganalisis. Contohnya seperti data struktur meliputi informasi kontak seperti nama depan, nama belakang, alamat email, dan nomor telepon. Selain itu, identitas lahir, tanggal transaksi, dan jumlah yang diterima atau jatuh tempo adalah bentuk data terstruktur. Sedangkan data tidak terstruktur adalah mencangkup pada data yang lebih kompleks dan mungkin disimpan dalam format yang tidak mudah diterjemahkan. Data tidak terstruktur ini merupakan lebih banyak waktu untuk menguraikan, untuk mengambil informasi penting, contohnya seperti teks atau video, komentar di halaman web, pesan teks, dan video presentasi konferensi. Baik data terstruktur dan tidak terstruktur dikumpulkan oleh sebagian besar perusahaan dan disimpan untuk penggunaan potensial dalam pencatatan dan analisis data. Kedua jenis data tersebut mengandung informasi yang berpotensi berguna. Perbedaan antara terstruktur dan tidak terstruktur itu terletak pada bentuk penyimpanannya. Sementara data terstruktur ini dikodekan dalam bentuk mudah digunakan, dan tidak terstruktur itu merupakan bentuk upaya yang lebih besar untuk mengaksesnya. Adapun fungsi manajemen data itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan data.
Data yang termasuk ke perusahaan akan dikumpulkan di sistem yang sudah perusahaan sediakan dalam satu tempat. Kedua, pemeliharaan data. Sistem yang dimiliki perusahaan memiliki batasan muatan tertentu. Yang ketiga, integritas data. Data bisa disambungkan dengan elemen lain untuk proses pengecekan keakuratan dan pengaturan yang lebih mudah. Dan yang terakhir itu pengamanan data. Pengamanan data perlu memiliki potensi yang bagus agar hanya bisa oleh kepentingan, termasuk di dalamnya untuk menjaga data agar tidak bocor seperti kejadian yang terjadi sekarang ini. Adapun langkah-langkah melakukan manajemen data itu ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan penggunaan data. Sebelum mengumpulkan data, hal yang perlu ditetapkan di awal adalah tujuan penggunaan data. Dengan cara ini, perusahaan akan mampu menilai data yang sesuai dengan keperluannya. Perusahaan pun jadi memiliki kerja yang lebih efisien dalam data manajemen. Yang kedua, jangan lupa data science environment. Dengan adanya sistem ini, perusahaan akan tahu cara bagaimana data dikelola tanpa ribet. Data perusahaan memiliki model keinginan perusahaan. Menguji hipotesis pun tinggi menggunakan tools khusus yang sudah tersedia. Yang ketiga, menggunakan teknologi otomatis. Teknologi otomatis di sini dapat digantikan kerja manual tenaga kerja perusahaan. Dengan begitu, tenaga kerja tidak perlu melakukan pemantauan 24 jam. Penggunaan manajemen data berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat, mengikuti syarat kepatuhan. Untuk menjamin data manajemen selalu aman, perusahaan perlu selalu mengikuti syarat kepatuhan yang berlaku di Indonesia atau di dunia. Dan yang terakhir itu menggunakan query layer. Penggunaan query layer akan memudahkan perusahaan dalam menyimpan data yang ada berbagai macam jenis. Sistem ini membuat tenaga kerja bisa menjadi data dengan mudah tanpa tahu basis data berlokasi di mana. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah tadi pemaparan dari narasumber yang pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Anita Permatasari untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Sistem manajemen data. Yang pertama, analisis data. Analisis data merupakan tenaga kerja yang bertugas menganalisis data. Aktivitas ini bertujuan untuk mengubah data menjadi kesimpulan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contoh mudahnya adalah mendapatkan informasi semua produk yang paling banyak dicari di situs web perusahaan. Yang kedua, big data management. Sesuai dengan namanya, saat ini perusahaan menyimpan data yang besar untuk keperluannya. Data ini tentu membutuhkan kapasitas yang besar pula, agar bisa diakses secara cepat. Selanjutnya, yang ketiga, database manajemen sistem. Merupakan sistem yang membuat penyimpanan menjadi lebih rapi. Bentuk sistemnya seperti lemari yang memiliki kolom dan baris untuk menyimpan beberapa data sekaligus. Yang keempat, integritas data. Data yang disimpan perusahaan akan ada berbagai macam jenisnya, sehingga perusahaan perlu teknologi khusus untuk mengintegrasi data. Hasil dari integrasi ini pun membuat data jadi lebih mudah diakses dan dipahami. Selanjutnya, pentingnya manajemen data bagi perusahaan.
Bagi perusahaan, data merupakan aset untuk waktu. Tidak hanya membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis, tetapi juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan waktu dan biaya dengan membuat marketing yang efektif. Data manajemen merupakan sebuah kewajiban untuk perusahaan berskala besar atau yang mengingat harus membuat hingga jutaan data setiap harinya. Tanpa adanya pengolahan data yang efektif, operasional bisnis perusahaan akan terganggu karena Selanjutnya, tantangan manajemen data. Yang pertama, tidak mengetahui data yang dimiliki. Data yang bervariasi membuat perusahaan harus menyimpan data di berbagai jenis sumber seperti sosial media, sensor, device, dan video kamera. Akibatnya, perusahaan seringkali kesulitan untuk mengakses data karena bingung akan letak penempatannya. Hal ini juga menyebabkan banyak perusahaan yang tidak sadar dengan data yang mereka miliki, yang tentunya akan menghambat operasional bisnisnya. Yang kedua, menjaga performa data. Setiap harinya, perusahaan akan memperoleh, menyimpan, dan menggunakan banyak data untuk operasional bisnisnya. Maka dari itu, perusahaan harus bisa memonitor database perusahaan dan mengubah indeks ketika query berubah tanpa mempengaruhi kinerja data agar performa data tetap terjaga ketika mencapai peak time. Dengan begitu, operasional bisnis perusahaan dapat berjalan dengan lancar berdasarkan data yang akurat dan berkualitas. Yang ketiga, persyaratan yang selalu berubah. Persyaratan yang perusahaan terapkan akan selalu berubah dari waktu ke waktu dan mengharuskan perusahaan untuk mereview data secara dan mengidentifikasi persyaratan baru yang diterbitkan. Perubahan persyaratan tentang data yang ada, terkhusus untuk personally inevitable information yang harus mereka lacak dan pantau agar mampu memenuhi syarat atau global. Yang keempat, tidak mengetahui penggunaan data. Data yang sudah terkumpul dan teridentifikasi harus segera perusahaan analisis untuk keperluan bisnis yang tepat. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui tujuan dari penggunaan data tersebut dan segera menggunakannya sebagai sumber yang perusahaan diperlukan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang kelima, beradaptasi dengan penyimpanan data. Dalam hal manajemen data, perusahaan harus bisa menyimpan data dengan beberapa sistem seperti warehouse, lakes, dan smart. Yang selanjutnya, pencegahan masalah dalam manajemen data. Yang pertama, integritas data. Integritas data ditentukan oleh konsistensi data. Memiliki integritas membutuhkan proses pengumpulan data yang cerdas, misalnya saat mengisi formulir di WhatsApp dan salah memasukkan format nomor telepon. Kita akan mendapatkan peringatan nomor yang kita masukkan itu salah dan diperintahkan untuk masukkan ulang. Itu salah satu cara dari pengumpulan data yang cerdas untuk memastikan data yang diberikan valid dan cukup relevan digunakan. Yang kedua, kualitas data. Kualitas data sangat berkaitan dengan aksesibilitas, konsistensi, dan relevansi. Kualitas data yang berkualitas tinggi jika data sesuai dengan tujuan penggunaan, pengambilan keputusan, berubah. Pribadi pelanggan perusahaan jika tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan dengan baik maupun internasional dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Sebuah bisnis bertanggung jawab mengikuti syarat aturan yang terus berubah untuk memastikan dengan mengenai sistem manajemen data, pentingnya manajemen data, pencegahan masalah dalam manajemen data. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Jadi itulah tadi pemaparan materi dari narasumber kita. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang silakan dipertanyakan. Baik, kepada Saudari Rahmatika Rahim, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu mengapa sistem manajemen data diperlukan dalam sebuah sistem? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembali kepada pemateri, mungkin mau langsung kita kumpul dulu pertanyaan, bagaimana? Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya? Oh, Fauzia. Kepada Saudari Fauzia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja pertanyaan saya. Bagaimana peran database dalam sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya. Baik, dari pertanyaannya, bagaimana peran database dalam sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan? Jadi perannya database ini sangat berperan penting dalam sistem informasi manajemen, di mana sistem database berperan sebagai komponen SIM, infrastruktur SIM, sumber informasi SIM, sarana untuk efisiensi SIM, dan sarana untuk efektivitas SIM. Saya kembalikan ke Itulah tadi jawaban dari Dani Pratiwigala. Jadi kepada Saudari Fauzia mungkin bisa diterima. Terima, Maki. Baik, terima kasih kepada pemateri, jawabannya diterima. Selanjutnya saya persilahkan kepada Anissa Permatasari untuk menjawab pertanyaan Rahmatika Rahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatika Rahim. Pertanyaannya, mengapa sistem manajemen basis data diperlukan dalam sebuah sistem? Secara umum, tujuan sistem manajemen basis data adalah mendukung kemajuan perusahaan dengan cara menyediakan pertimbangan saat itu sangat penting mengumpulkan dan menyimpan data penting secara berskala. Sistem database sangat berperan penting dalam sistem informasi manajemen, di mana sistem database berperan sebagai komponen SIM, infrastruktur SIM, sumber informasi SIM, sarana untuk efisiensi SIM, dan sarana untuk efektivitas SIM.
Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudari Rahmatika? Mungkin bisa apakah ada sanggahan? Tapi moderator salah jawab itu narasumber tak jawabannya kan pertanyaannya Fausia itu dijawab bukan pertanyaanku. Apa? Salah jawab bukan jawabannya pertanyaanku. Jawabannya tadi Ana jawab tadi. Oh. Pertanyaannya Fauzia. Yang dijawab tadi Anissa. Iya. Bukan pertanyaan. Ya, kepada saudara Fauzia mungkin terima. Wena sudah Terima Mi. Sudah nih tadi itu jawabannya tadi Anissa itu ngejawab lagi anuku. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Itu aja pertanyaanku belum pina jawab salah jawab Ya jawab Mi, Anissa. Saya persilahkan menjawab pertanyaan dari Rahmatika Rahim. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatika Rahim. Pertanyaannya, mengapa sistem manajemen basis data diperlukan dalam sebuah sistem? Secara umum, tujuan sistem manajemen basis data adalah mendukung kemajuan perusahaan dengan cara menyediakan pertimbangan saat suatu kebijakan atau keputusan diambil. Karena itu, sangat penting mengumpulkan dan menyimpan data penting secara berkala. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Rahmatika? Mungkin bisa dimengerti? Terima kasih atas. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena narasumber juga sekarang sibuk, masih ada urusan, jadi saya persilahkan dulu kepada narasumber untuk menyimpulkan. Baik, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.